Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur nikmat-nikmat Allah yang senantiasa pula selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga sampai maghrib ini kita masih saja dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, yang salah satunya adalah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tanda rasa cinta dan rindu kita, seraya mengharapkan syafaatnya kelak yang mahsyar dan di akhir kita sebagai umatnya. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bijak yang mengatakan, aku heran kepada manusia yang akan meninggalkan dunia dan akan disambut dengan akhirat, tapi justru sibuk dengan urusan dunia dan lalai dengan urusan akhirat. Saya ulang, aku heran kepada manusia yang akan meninggalkan dunia dan disambut oleh akhirat, tapi justru sibuk urusan dunia dan lalai urusan akhirat. Bila kita perhatikan kata-kata ini, sepertinya kebenarannya ada dan sangat benar. Manusia yang sekarang ini pada tahu bahwa dunia ini akan ditinggalkan siapapun dia, sehebat apapun dia, apakah dia raja, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semuanya paham gak akan lama-lama hidup di dunia. Akan ditinggalkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia usahakan, semuanya akan ditinggal dan akan masuk atau disambut oleh akhirat. Semuanya tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, dan terbukti. Dan sampai sekarang gak ada yang umurnya sampai 200 tahun, semuanya mati. Nenek moyang kita yang sudah dulu mati, para pahlawan kita yang dalam sejarah masih diagung-agungkan, masih disebut jasanya, mati, ditinggal semua dan disambut oleh akhirat. Tapi justru kesibukan urusan dunia gak berkurang, terus saja urusan akhirat lalai, selu-selu, santai saja, seakan-akan gak ada apa-apanya akhirat, biasa-biasa aja. Yang pernah saya nonton film itu ada sebuah penjahat yang kerjanya rokok aja, merokok saja. Sedikit sebentar ada waktu merokok, saya nonton merokok. Dinasihati oleh kawan, jangan merokok lagi, nanti rokok itu akan membunuh. Nggak apa-apa, saya mati pun akan tetap merokok. Ini anggapan mati itu seperti biasa-biasa aja gitu. Mati pun dia bisa masih merokok lagi. Tapi memang dalam cerita film itu akhirnya dia mati. Ya, pada saat oleh senjata yang ada ditembakin itu nggak bisa mati. Jadi salah satunya adalah kalau dia ada api, ditembakkan senjata itu ke dia akan meledak dan itu pada saat dia menyalakan rokoknya, disitulah peluru ditembakkan ke arahnya dan betul meledak mati. Jadi anggapan kematian seperti itu sesuatu yang salah. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita yang keheranan ini
Ya janganlah sampai terus ya sudah biasa memang begitu kok manusia. Tidak harus begitu, tapi kita harus ambil pelajarannya kepada kita bahwa apakah betul saya ini termasuk orang yang sibuk terus dengan urusan dunia, lalai dengan urusan akhirat. Itu yang harus kita jadi pelajaran kepada kita. Karena dunia itu pasti ditinggal. Ditinggal, tidak ada siapapun yang bisa menahan. Tapi justru lalai terus, seakan-akan dunia ini nggak mau dia tinggal. Biarlah di dunia ini dia banyak-banyak terus gitu. Ada orang yang pegawai negeri sudah pensiun, ya terus saja kerja aja terus, dunia terus, nggak berkurang kesibukan dunianya masih terus, kan masih selama hidup terus berjuang, urusan terus. Iya, berjuang itu oke-oke aja, tapi janganlah urusan akhirat ini lalai. Amalan kita sebelum pensiun begitu, sesudah pensiun masih begitu. Sholatnya biasa saja, baca Qurannya biasa saja, hafalannya biasa saja. Mana kesibukan dunianya, dia cari lagi yang lebih sibuk lagi. Jadi ini pembelajaran bagi kita agar janganlah memang kita hidup dunia, jangan sampai urusan akhirat yang pokok yang pasti kita akan datang, kita akan disambut di sana. Bekal-bekal urusan dunia nggak akan dibawa, sedangkan bekal-bekal urusan akhirat, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dibawa. Kalau ini kita sadari, maka kita nggak akan meluangkan waktu kita yang sedikit di dunia ini untuk sibuk urusan dunia, tapi justru akan terus sibuk dengan urusan akhirat yang akan kita bawa. Yang Allah jamin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Nabi Adam diturunkan ke dunia itu sebagai hukuman, bukan sebagai hadiah. Dari surga diturunkan ke dunia. Waktu turun dipisahkan lagi, tempat yang jauh masing-masing, hidup sendirian. Begitu di surga enaknya hidup, di dunia dengan segala fasilitas yang kurang pisah lagi, sendiri hidup menjalani yang hanya juga ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang memang sudah lahir di dunia, seakan-akan dunia ini tempat yang menyenangkan. Gak ada tempat yang lebih menyenangkan lagi dunia ini. Tidak dikejar terus dan dikejar. Kenapa kasih tahu? Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Untuk itu kepada kita, gimana caranya? Ya pribadi-pribadi kita memperbaiki diri supaya urusan akhirat tidak lalai. Kita isi sebanyak-banyaknya dengan urusan akhirat. Ya kemarin pengajian hari Minggu pagi kita bicara soal tanda-tanda hari kiamat yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang kita bacakan tadi, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Hari kiamat sesuatu yang pasti yang akan terjadi, dan kita akan disambut. Mau nggak mau, kita akan disambut. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda bahwa urusan akhirat nantilah. Masih sibuk urusan dunia, belum selesai urusan dunia. Nggak akan pernah selesai dengan urusan dunia. Ada sebuah cerita di dalam WA bahwa ada dua teman bersahabat, satu rajin, utamanya rajin mengikuti pengajian. Selalu mereka berdua. Suatu saat kawannya ini dapat kesibukan, diajak oleh kawannya yang satu, ya kita pengajian. Aduh mohon maaf ya, kali ini saya sibuk, nggak bisa saya tinggalin. Ya sudah, pikir kawannya dia masih sibuk. Minggu depannya diajak lagi, aduh masih sibuk lagi, belum bisa ikut, ditinggal lagi. Ketiga kalinya masih itu jawabannya. Keempat kalinya sibuk juga. Kalau begitu kita keluar sebentar, ngapain keluar aja sebentar, diajaklah ke kuburan. Lihatlah orang-orang yang berbaring ini
Yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sudah selesai urusannya? Enggak bisa jawab ya. Belum selesai urusan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nunggu kita urusan dunia selesai baru urusan akhirat kita fokus. Jangan terus. Ya kita lihat orang-orang yang sudah pegang dunia, sudah pensiun, sambung lagi. Sudah habis masanya, sambung lagi. Pada saat menjalankan, mati di situ. Sibuk urusan dunia terus. Jadi janganlah kita maunya mati dalam posisi masih urusan dunia belum selesai. Tapi usahakanlah mati kita sibuk dengan urusan akhirat kita. Masih belum banyak yang sempurna urusan akhirat kita, masih banyak kurangnya, perlu kita tambah. Maunya yang sudah dijamin masuk surga itu adalah penghafal Al-Quran dan bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya untuk sama-sama masuk surga. Kenapa ini tidak jadi proyek besar kita? Sebelum kita mati, itu jadi tujuan kita. Kita pusatkan di situ. 5 tahun kan umatnya kita mati, gimana 5 tahun bisa hafal Al-Quran? Jangan kita ajak anak kita hafal Al-Quran bagus. Kita sendiri di mana? Kita lalai terus. Mari kita sempurnakan itu semuanya. Hal-hal yang akan kita bawa mati, yang akan kita mudah akhirat, sehingga kita dapat menemui kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Kalau tidak, ya kita akan menemui kehidupan dunia akan lebih jelek lagi nanti di akhirat. Kalau kita tidak bisa terbebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surah Al-Imran 185, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah kemenangan. Orang yang mendapat kemenangan surga, kehidupan yang lebih baik daripada dunia. Itulah yang kita kejar. Itu marilah sambutan akhirat nanti yang akan kita datangi itu hendaknya disambut dengan kebaikan, dengan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.